Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah ingin lari dari masalah. Ayat pokok kita terambil dari Mazmur 55 ayat 5 sampai 9. Mari kita baca bersama. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan tidak berarti semuanya akan baik-baik saja dan hidup tanpa masalah. Tetapi setelah kejatuhan Adam, kualitas hidup manusia berubah dan sangat mempengaruhi keadaan di sekitar manusia itu hidup. Ketidakharmonisan manusia dengan Allah berakibat buruk dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam di mana masalah kehidupan kemudian datang silih berganti. Jadi selama manusia hidup di dunia, sekalipun ia beriman dan setia kepada Tuhan, pasti akan mengalami juga masalah dalam hidupnya. Saudaraku, dari pembacaan kita, maka terlihat jelas Daud yang sangat intim dengan Tuhan merasakan suatu beban yang tidak sanggup untuk ditanggungnya, sehingga ia mengalami yang namanya hati yang gelisah, kengerian maut di ayat yang kelima, takut dan gentar, serta perasaan seram di ayat yang keenam. Akibatnya, Daud berpikir, seandainya ia memiliki sayap seperti merpati, ia ingin melarikan diri atau menjauh dari masalah. Ia ingin kehidupan yang tenang, teduh, dan aman tanpa masalah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mungkinkah Daud bisa lari dari masalah? Tentu tidak. Jika Mazmur ini benar berlatar belakang pemberontakan Absalom, maka masalah yang datang pada Daud terjadi ketika ia berusia lanjut. Tentu tidak mudah mengalami hal yang demikian. Mungkin Daud teringat pada waktu ia muda dan menjadi buronan Saul yang membuat ia harus melarikan diri ke berbagai tempat, termasuk gua dan padang gurun, di mana ia terlindungi dari kejaran musuh, sehingga ia ingin lari ke sana lagi. Daud menyatakan keluh kesahnya di dalam goa, permohonan dan tangisnya yang ia panjatkan kepada Allah, karena ia merasa kembali sebagai pengembara yang tidak punya tempat persembunyian yang aman dari incaran musuh yang kejam. Ayat 2-4. Daud hanya bisa mengadukan persoalannya kepada Allah untuk menolongnya dari tempat ia mengungsi. Ayat 10-16. Saudaraku, ada saatnya Daud tidak merasa takut, tetapi di waktu yang lain ia sangat ketakutan, seperti pembahasan di beberapa vlog saya sebelumnya. Ini bukti bahwa Daud adalah manusia biasa seperti saudara dan saya, yang hanya dengan Allah saja kita menjadi tidak takut dan menjadi kuat kembali ketika menghadapi masalah. Akhirnya, keputusan Daud jelas memilih lari kepada Allah daripada lari dari masalah yang sedang ia hadapi, yaitu dengan berseru yang disertai tangisan kepada Allah di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Di dalam doanya, Daud sangat yakin Tuhan mendengar keluhannya. Allah akan menyelamatkan dan membebaskannya. Ayat 17 sampai ayat 19. Serta mengalahkan semua musuh yang menjadi pokok persoalannya. Ayat 20 sampai 22 dan ayat 24. Semua ini karena iman Daud kepada Tuhan. Ayat 24 di kalimat terakhir. Kemudian, Daud menghimbau kepada pembaca termasuk saudara dan saya untuk melakukan ini ketika kita dilanda kekhawatiran. Mari baca di ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, kuncinya saudara adalah kita dalam posisi sebagai orang benar ketika masalah datang, bukan kita yang mendatangkan masalah itu. Bisa dipahami ya? Saudara yang terkasih,
Apakah saudara pernah mengalami masalah yang kemudian membuat saudara berharap ada tempat yang bisa didatangi untuk menjadi tempat perlindungan saudara, baik secara fisik, mental, maupun keuangan? Tuhan memang bisa memakai seseorang untuk menjadi alat penolongnya bagi saudara, tetapi bagaimana kalau orang tersebut ternyata tidak bisa membantu karena berbagai alasan? Bukankah saudara akan kecewa dan beban saudara terasa lebih berat dari sebelumnya? Di situasi yang terjepit, apakah saudara ingin lari dari masalah atau bagaimana? Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Daud. Apa yang ia imani bahwa Allah pasti menolongnya sungguh terbukti, dan itu juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk beriman kepada Allah, di mana kita akan menyaksikan buktinya ketika kita percaya dan melakukan apa yang Allah katakan. Saudara yang terkasih, saya tutup bagian ini dengan satu kesaksian. Ini benar-benar terjadi. Waktu anak pertama kami lahir secara normal, tanggal 8 Juni tahun 2007, uang di dompet saya cuma Rp40.000. Tapi saya tenang saja, karena saya percaya anak ini dari Tuhan, pasti Dia cukupkan. Dan benar, bukan hanya cukup saudara, tetapi malah surplus. Saya sejak di sekolah Alkitab tahun 2000 yang lalu, telah menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkomitmen melayani Dia dengan belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan sampai sekarang, saya tidak mau meminta-minta kepada orang lain demi kebutuhan hidup saya dan keluarga, termasuk ketika istri saya melahirkan. Tetapi saudara, berbeda dengan ketika anak saya yang kedua akan lahir. Pada waktu itu sebetulnya dokter sudah mengatakan anak ini akan dilahirkan secara sesar, karena dia tidak secara normal posisinya. Lalu kemudian ketika dokter mengatakan kapan saja anak ini bisa lahir karena sesar, saya tidak langsung meresponnya dengan cepat, karena jujur waktu itu saya sangat khawatir. Saya cemas sekali karena saya tidak punya uang, saudara, pada waktu itu. Kemudian pimpinan saya di sinode saya melayani memberitahu saya untuk hadir di pertemuan ibadah hamba-hamba Tuhan hari Senin. Kemudian ketika saya datang waktu itu tanggal 28 Januari, kemudian saya akhirnya tidak bertemu dengan biro yang harus menangani bidang kesejahteraan ini. Saya kemudian diarahkan oleh pimpinan ini untuk pergi ke rumahnya di daerah Cibubur. Pada waktu itu saya ada di Pasar Baru. Ketika saya dalam perjalanan pulang, saya pikir sudah besok sajalah karena sudah sore. Lalu kemudian hujan lebat. Saya tidak jadi berangkat ke Cibubur. Saya bilang ya sudah besok saja. Kemudian di perjalanan ketika saya ada di daerah Tomang, saudaraku, ketika pulang perjalanan saya ada macet di jalan. Kemudian di situ di macet itu, kemudian Roh Kudus bicara dalam hati saya begitu kuat. Apa yang kamu ajarkan kepada jemaatmu belakangan ini? Saya sampaikan soal iman. Lalu kemudian Roh Kudus tanya balik ke saya, di mana imanmu? Saya syok, saya menangis, saudara. Dan saya kemudian segera membuang surat yang saya buat untuk Biro Kesejahteraan di sinode saya. Saya buang ke tempat sampah di pinggir jalan. Saya pulang. Kemudian saya katakan pada istri saya, kita tunggu Tuhan saja. Dan puji Tuhan, saudaraku, tanggal 30 Januari tahun 2013 itu, anak kami kemudian dinyatakan harus segera operasi karena terlilit tali pusar dan hampir terlambat dibawa ke rumah sakit. Saya yang tadinya takut tidak bisa membayar, saya heran di dompet saya waktu itu hanya ada Rp40.000, persis seperti ketika anak saya yang pertama lahir. Apalagi operasi sesar pada waktu itu, saudara, harus bayar sendiri karena belum ada BPJS tahun itu. Kemudian saya percaya ketika saya sedang duduk dalam kekalutan itu, Roh Kudus mengingatkan saya akan kelahiran anak pertama, di mana saya sangat percaya kepada Tuhan. Kenapa sekarang saya tidak percaya? Dan Tuhan ingatkan, semua telah teratasi dengan tidak kurang satu apapun pada waktu anak pertama. Dia Allah yang menolong di masa lalu,
Dia Allah yang pasti menolong di masa kini dan di masa depan. Saya kemudian menangis dan saya memohon pengampunan. Akhirnya saudara, saya berdoa di luar ruang operasi dan saya mengimani akan kasih setia Tuhan. Dan saya mengucap syukur karena saya teringat akan firman-Nya, akan janji-janjinya bagi kami yang dikasihinya di dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, semuanya berjalan dengan baik, anak kami lahir dengan sehat, dan semua biayanya Tuhan kirimkan melalui banyak orang yang mengasihi kami. Meskipun kami tidak menginformasikannya di medsos, karena waktu itu kami belum aktif di medsos. Lagi pula, pada waktu itu kami baru setahun membuka penggembalaan di Bintaro dengan beberapa anggota jemaat. Saudaraku, puji Tuhan, saya sungguh bersyukur karena waktu itu saya lemah, tetapi kemudian Tuhan ingatkan, jangan lari, jangan cari di tempat lain. Di mana saya duduk saat itu, saya berdoa kepada Allah. Saya bergumul, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya menjadi saksi, bukti Allah itu setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saatnya iman saya begitu kuat. Tidak ada rasa takut ketika menghadapi suatu persoalan. Namun ada kalanya entah mengapa saya dilanda ketakutan. Jadi saya sadar bahwa tidak bisa saya mengklaim akan selalu kuat. Ini di luar kendali saya sebagai manusia biasa. Itu sebabnya saya sangat memahami posisi jemaat yang saya kenal sangat rohani dan tekun melayani, tetapi tiba-tiba saya lihat ia bisa sangat lemah ketika menghadapi masalahnya. Bersyukur ada firman Allah yang menunjukkan sisi lemah para tokoh iman, termasuk Daud, yang hanya bebas dari masalah ketika ada di dalam Tuhan. Dan saya kemudian mempraktekkan apa yang Daud praktekkan, dan saya mengalami apa yang Daud alami. Saudaraku, ketika saudara saat ini sedang dalam pergumulan yang rasanya sulit banget, susah sekali, saudaraku, jangan lari kemana-mana. Di tempat saudara saat ini juga, panjatkan doamu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Minta pertolongannya. Dia tidak pernah terlambat. Dia mengasihimu karena Dia cinta kepada umat yang Ia tebus di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara jemaatnya, saudara berdoa, saudara akan terima apa yang menjadi kasih setianya dan pemeliharaannya. Jangan takut saudaraku, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih banyak setelah kami dengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ini saatnya dan disinilah tempatnya kami bergumul, kami menaikkan doa kepadamu, kami berseru kepadamu. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kami tidak tahu mau kemana lagi di saat-saat yang sulit seperti ini. Hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang kami andalkan. Kami percaya pada firman-Mu, dan saat ini kami memohonkan kasih setiamu, kasih dan rahmat-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, Tuhan angkat kami dari masalah ini. Kalau kami ada dosa, Tuhan ampuni kami. Kalau kami benar di hadapan-Mu, bela kami ya Tuhan, sebab kami tidak sanggup untuk membela diri sendiri. Kami tidak sanggup membenarkan diri sendiri. Tuhan, mari berkati kami Tuhan hari ini dengan kekuatan, agar kami sanggup untuk melewati masalah yang kami hadapi hari ini. Kami dapat melihat bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dan keluarga kami. Tuhan yang pernah menolong di masa lalu, Tuhan juga menolong kami di masa kini dan untuk besok dan seterusnya. Terima kasih karena kami tahu dari firman-Mu akan hal ini. Bapa dalam sorga, berkati umat-Mu yang saat ini sedang berkekurangan. Tuhan tolong ketika kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati yang berkekurangan secara pangan, sandang, dan papan. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan agar semuanya berkecukupan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa ini. Tuhan bekerja, kami mendukung dalam doa. Di dalam nama Yesus, Indonesia bebas dari COVID-19. Ini doa sembahyang kami mengucap syukur berterima kasih. Kami siap berjalan di hari ini dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya.